Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Kaum muslimin dan muslimat rahimani rahimakumullah, ikhwan dan akhwati fillah rahimani rahimakumullah, dan juga kepada teman-teman muslim Bekir Indonesia chapter Singkawang yang mungkin sedang menyaksikan kajian kami, dan juga kepada wali santri yang mungkin sedang menyaksikan kajian kami. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan limpahan karunia nikmatnya yang begitu banyak kepada kita, sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas kita ya seperti biasanya. Baiklah, kita akan melanjutkan kajian kita, yakni kajian rutin membahas tentang masalah seputar akidah dasar, yakni membahas tentang seputar apa? Akidah. Ya, kita akan mengkaji dari kitab Tauhid, ini Al-Mulakhas fi Syarh Kitab Tauhid, yang ditulis oleh Syekh Syekh Dr. Shalih Al-Fauzan hafizullah taala. Kita akan melanjutkan ya, yakni ini adalah pertemuan yang kedua daripada kitab ini. Kita akan membacakan biografi daripada Syekh secara singkat. Ikhwan dan akhwati fillah, kaum muslimin dan muslimat rahimani rahimakumullah, sebagaimana telah kita pelajari pada kitab-kitab yang lain ya. Kalau misalkan kita pernah mempelajari kitab Salasatul Usul atau kitab Qawaidul Arba, kemudian atau kitab Kashfus Syubhat, dan juga kitab-kitab yang lain, maka para ulama, ya setiap para ulama yang mensyarah kitab beliau ataupun mutunnya akan menyebutkan biografi penulis kitab tersebut. Apa tujuannya kita mengenal secara singkat biografi muallif kitab tersebut? Ada beberapa faedah yang bisa kita ambil. Ya, faedah yang pertama adalah yakni biar kita mengenal ya siapa biografi penulis kitab yang akan kita kaji ini. Ya, siapa penulisnya, siapa biografinya. Ya, bagaimana kita mengetahui tentang biografi, ini kehidupan penulis yang akan kita pelajari kitabnya. Itu faedah yang pertama. Kemudian faedah yang kedua adalah biar kita mengetahui bagaimana semangatnya penulis dalam mempelajari agama Allah ini. Ya, bagaimana para penulis, para mu'alif, mereka perlu perjuangan dalam menuntut ilmu. Kemudian kita akan mengetahui bagaimana perjuangan mereka di dalam berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan juga kita akan mengetahui bagaimana kesungguhan mereka di dalam rehlah mereka dalam menuntut ilmu. Kemudian faedah yang ketiga yang bisa kita ambil dari mempelajari secara singkat biografi penulis, ya salah satu adalah kitab ini kitab Tauhid, yakni biar kita mengetahui tentang keluarga singkat daripada muallif ya,
siapa orang tua mereka, terus bagaimana tentang tentang keluarga mereka, ya. Maka rata-rata kita melihat, ya, banyak di antara mereka adalah orang tuanya para ulama dan kakeknya juga para ulama, dan dia pun menjadi seorang yang ulama, ya. Apa faedah yang bisa kita tambahkan di sini adalah bahwasanya mereka para ulama kita, ya, mereka adalah dari keluarga-keluarga para ulama. Maksudnya adalah keluarga-keluarga yang baik, keluarga-keluarga yang soleh, yang baik, yang mana dengan itu Allah Subhanahu wa taala, ya, makanya dengan itu apa? Allah Subhanahu wa taala menjaga keluarga tersebut, ya, sesuai dengan keturunan dari mereka. Maksudnya kalau keturunan yang baik, maka insya Allah generasi selanjutnya juga adalah baik, sebagaimana para ulama kita. Kemudian faedah yang keempat yang bisa kita ambil adalah biar kita mengetahui bagaimana akhlak sesungguhnya daripada penulis kitab yang akan kita pelajari, ya. Terlebih banyaknya fitnah, ya, yang menyebutkan bahwasanya Muhammad bin Abdul Wahab adalah seseorang yang bengis, waliyadzubillah, ya, yang tidak memiliki akhlak dan sebagainya. Maka ini adalah kedustaan, ya. Maka kita katakan maka kita katakan ini adalah kedustaan yang besar, ya, tidaklah benar. Hadza buhtanun azim. Ini adalah kedustaan yang benar, yang besar, ya. Sebagaimana ketika kita mempelajari kitab-kitabnya Syekh, maka di awal beliau senantiasa mendoakan i'lam rahimakallah, ya, ketahuilah semoga Allah merahmatimu, atau i'lam arsyadakallah li ta'atihi, ya, ketahuilah semoga Allah membimbingmu untuk melakukan ketaatan kepadanya dan yang semisalnya, ya. Dan bisa kita lihat di kitab-kitab salah satu usul, ya, Qawaidul Arba, ya. Maka beliau terkadang memulai kitabnya dengan apa? Dengan mendoakan kebaikan bagi setiap orang yang membacanya atau mempelajarinya. Nah, maka ikhwan dan akhwati fillah, kaum muslimin dan muslimat, ya, maka bersyukur kita kepada Allah. Allah telah menuntun kita kepada hidayah ketaatan, kepada hidayah mengenal dakwah yang benar, ya. Kita telah dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengenal para ulama kita yang mereka istiqamah di dalam ilmu dan amal, mereka istiqamah di atas manhaj nabawiyah, yang mereka berjalan sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah dan juga pemahaman para salafus soleh. Ya, maka kita bersyukur kepada Allah. Ya, maka pada kesempatan kali ini kita akan membacakan biografi daripada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala. Qala musannif rahimahullah, ya, kita akan membacakan nasabnya. Nasabnya adalah huwa Syekh Muhammad ibnu Abdul Wahab ibni Sulaiman ibni Ali. Ya, dia adalah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab bin Sulaiman bin Ali. Ya, dia adalah dari keluarga. Kemudian selanjutnya adalah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab bin Sulaiman bin Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Rashid bin Barid bin Muhammad bin Musyrif bin Umar. Yaitu adalah nasab beliau. Ya, dia ada nasab beliau. Ya, wa imamud da'wati as-salafiyati fi Najdin wa ghairiha, dan dia adalah seorang imam, ya, imamnya dakwah as-salafiyah di Najd, ya, dan yang selainnya. Ya, Najd di sini, ya, adalah di Riyadh, ya, yang sekarang menjadi Riyadh. Ya, beliau lahir pada tahun 1115 Hijriah, ya, di sebuah rumah yang penuh dengan ilmu. Kemudian ayah beliau adalah Abdul Wahab, ya, seorang ulama besar pada zamannya. Dan ayah beliau ini adalah seorang qadhi, ya, seorang qadhi di Uyainah, ya, di Uyainah di masanya. Demikian juga kakeknya, seorang ulama yang bernama siapa tadi kakeknya? Sulaiman, ya, yang merupakan seorang ulama Najd, ya, pada zamannya. Ya, na'am. Jadi kesimpulannya adalah bahwasanya Syekh, ya, rahimahullah, beliau adalah seorang ulama, ya, ayahnya adalah seorang ulama dan juga kakeknya adalah seorang ulama. Ayahnya adalah seorang qadhi pada zamannya, demikian juga kakeknya, yakni Sulaiman, adalah seorang ulama di kota Najd, ya, di kota Najd di zamannya tersebut. Naam. Kemudian jemaah kaum muslimin dan muslimat rahimani rahimakumullah, ya, kemudian setelah itu beliau rahimahullahu taala,
ia telah hafal Al-Quran pada usia sebelum 10 tahun. Ya, jadi Syekh rahimahullah, ya beliau hafal Al-Quran pada usia sebelum sampai 10 tahun. Ya, jadi demikianlah para ulama kita, ya mereka mereka adalah orang-orang yang senantiasa menghafal kitab Allah, ya, dan bahkan sebelum baligh, ya mereka mereka sudah hafal Al-Quran. Ini menunjukkan tentang kesungguhan mereka, bagaimana mereka menghafal ayat Al-Quran tersebut. Naam. Kemudian ya beliau rahimahullah banyak sekali mempelajari kitab-kitab ilmu. Ya, banyak sekali beliau mempelajari kitab-kitab ilmu. Ya, di antara kitab-kitab yang beliau pelajari adalah yakni mutun-mutun, ya, yang berkaitan dengan masalah fikih. Kemudian juga tentang masalah disiplin ilmu yang lainnya, misalkan ilmu hadis dan sebagainya. Ya, kemudian setelah itu perjalanan beliau menuntut ilmu. Ya, lalu beliau kemudian melakukan perjalanan menuntut ilmu sebagaimana kebiasaan para salaf. Ya, ini sebagaimana yang disebut dengan rihlah bi talabil ilm, yakni menuntut ilmu, yang melakukan perjalanan dalam rangka untuk menuntut ilmu. Dan inilah kebiasaan para ulama kita, yang mereka melakukan perjalanan ya dengan tujuan untuk mendapatkan ilmu. Ya, maka ketika kita membicarakan biografi para ulama, ya maka ada di antara mereka yang sampai 2 kali mengelilingi dunia demi untuk menuntut ilmu, sebagaimana dilakukan oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah dan juga para imam yang lainnya. Ini adalah kesemangatan mereka, bagaimana mereka rihlah dalam menuntut ilmu. Ya, nah salah satunya juga yang dilakukan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah. Ya, beliau rahimahullah melakukan perjalanan ya ke negeri-negeri kaum muslimin dalam rangka untuk menuntut ilmu. Ya, di antara yang beliau melakukan perjalanan adalah ke kota Mekah, kemudian ke Madinah, kemudian ke Basrah, dan juga ke Najd, ya, dan lain-lain. Tujuannya untuk belajar langsung kepada para guru. Nah, ini adalah merupakan tradisi para ulama jamaah, yang mana ketika mereka mempelajari ilmu, mereka mendatangi langsung para ulama, yang mereka mempelajari langsung kepada para ulama tersebut. Ya, ini menunjukkan tentang bagaimana gigihnya, semangatnya para ulama kita dalam mempelajari ilmu Allah ini, yakni ilmu agama Allah Subhanahu wa taala ini. Ya, mereka memiliki kesungguhan, mereka memiliki mujahadah, ya, sehingga mereka meninggalkan ya kampung halaman mereka, bahkan mereka meninggalkan keluarga mereka, bahkan mereka menyiapkan bekal yang banyak, lalu mereka melakukan perjalanan, ya, bukan sepekan, 2 pekan, tidak, ya, tapi mereka mempelajari terkadang bertahun-tahun, ya, sampai selesai ya satu permasalahan. Ya, setelah itu dilanjutkan dengan belajar kepada guru yang lain. Ya, begitulah tradisi para ulama kita, yang mana mereka belajar ya dengan mendatangi guru-guru mereka, yang melakukan rihlah di dalam menuntut ilmu. Ya, kemudian ya banyak sekali di antara guru beliau. Ya, adapun guru-guru beliau yang pertama adalah ayah beliau, yakni Abdul Wahab rahimahullah, dan juga kakek beliau, ya, rahimahullah, yakni siapa? Sulaiman. Ya, kemudian beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah yang memiliki sanad keilmuan, ya, dari ayah dan kakek beliau ini sampai kepada ilmunya sanadnya sampai kepada Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Ya, maka beliau mengambil fikih dari ayahnya dan kakeknya, yaitu Sulaiman bin Ali, yang mana kakeknya ini merupakan mufti, ya, daerah Najd di zamannya, dan sanad ilmu daripada kakeknya ini bersambung dengan para imam mazhab, ya, sampai kepada Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Kemudian setelah itu, ya, setelah Syekh belajar kepada ayah dan juga kepada kakeknya, ya, maka Syekh rahimahullah belajar kepada Al-Allamah Syekh Abdullah bin Ibrahim Asy-Syammari. Yakni ya beliau adalah salah seorang ulama Madinah yang terkenal dalam ilmu fikih dan usulnya. Ya, dan juga anak beliau yaitu Ibrahim As-Samari, yang merupakan seorang ulama ahli faraid, terkenal menulis beberapa kitab yang terkenal. Ya, di antaranya adalah kitab Al-Azbu Al-Faid fi Syar'i Alfiyah Al-Faraid.
Ya, na'am. Kemudian setelah itu beliau juga berguru kepada muhaddits Haramain yang terkenal dengan yang bernama adalah yakni Syekh Muhammad yang dikenal oleh Abdullah Asy-Syamari dan anaknya. Ya, jadi beliau banyak sekali mempelajari ya ilmu yang berkaitan dengan hadis ya, dan juga beliau menimba ilmu ke kota Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga ke kota Mekah. Dan masih banyak lagi guru-guru beliau. Ya, ini menunjukkan apa? Bahwasanya para ulama kita yang mereka itu adalah para ulama yang mereka itu memiliki sanad dalam keilmuan, ya, bersambung sanad mereka, ya, dan kita harus fahami adalah bahwasanya ya ada pun tuduhan-tuduhan yang dusta yang kepada syekh, ya, seperti syekh tidak memiliki guru dan sebagainya, maka ini adalah kedustaan. Ya, maka hendaklah kita harus cerdas, yakni kita tidak boleh mendengarkan ya isu-isu yang beredar di luar sana. Kita harus cross check, ya. Kalau bahasa itu bahasanya adalah bahasa ilmiahnya adalah tabayun. Ya, kita membaca daripada kitab-kitabnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, ya, dan juga kita membaca tentang biografinya yang banyak ditulis oleh para ulama. Ya, di antaranya adalah apa yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah. Ya, beliau ada membahas tentang sebuah permasalahan tentang dakwahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, dan beliau juga menjelaskan tentang biografi Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ya secara umum. Ya, dan beliau adalah salah seorang ulama ahli sunnah yang beliau mengarang kitabnya yang sangat terkenal, yakni apa? Afirqatun Najiyah. Ya, na'am. Kemudian kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, lalu Syekh beliau membuat karya tulis yang banyak sekali. Ya, karya tulis beliau itu banyak sekali. Ya, di antara karya-karya tulis beliau adalah yang pertama adalah Kitabut Tauhid yang terkenal. Nah, yang ini akan kita kaji insyaallah. Ya, setiap sepekan sekali, setiap Senin subuh, ya, Kitabut Tauhid. Kemudian juga ada di antara kitab beliau adalah Ushulus Salasah, ya, sebagaimana telah kita sebutkan tadi, yakni apa? Salah satu usul, yakni 3 pokok pondasi di dalam beragama, ya, salah satu usul. Kemudian yang ketiga adalah Kasyfus Syubhat. Ya, di antara kitab beliau adalah Kasyfus Syubhat, yakni sebuah kitab yang menerangkan tentang syubhatnya, yakni para pelaku kesyirikan. Kemudian yang keempat adalah Al-Qawaid Al-Arba, yakni 4 kaidah di dalam memahami tauhid, ya, dan juga ya masih banyak kitab-kitab beliau yang lainnya. Ya, maka ini menunjukkan ya bahwasanya Syekh dia adalah seorang yang berilmu, ya, seorang ulama, ya, yang banyak memiliki ilmu, ya, yang sehingga dengan itu banyak menghasilkan buah karya. Ya, demikianlah para ulama, karena mereka adalah pewaris para nabi, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, Nabi mengatakan innal ulama warasatul anbiya, sesungguhnya para ulama mereka adalah pewarisnya para nabi. Ya, yang mana para nabi tidak mewariskan ya dinar dan dirham, akan tetapi yang mereka wariskan adalah ilmu. Ya, maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ya menjaga agama ini dengan para ulama ahli sunnah yang memiliki pemahaman yang benar terhadap Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam. Kemudian kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, ya, kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, ya, beliau setelah berilmu, ya, lalu beliau berdakwah, ya, mengajak manusia untuk kembali ke kemurnian ajaran Islam, yakni ya kembali kepada tauhid, ya, untuk beribadah kepada Allah. Inilah dakwahnya para nabi dan rasul, yakni mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibut taghut, dan sungguh kami telah mengutus ya beberapa rasul ya sebelum engkau Muhammad, yang mana rasul itu untuk menyerukan sembahlah Allah dan jauhilah taghut. Ya, maka dakwahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah adalah memurnikan agama, yakni meninggalkan segala bentuk kesyirikan, ya, khurafat dan penyembahan kepada kuburan.
ya, dan juga beliau rahimahullah menghancurkan tempat-tempat yang dikeramatkan oleh kaum muslimin, ya, sebagai kuburan para wali dan yang semisalnya. Maka beliau gigih berdakwah, ya, siang dan malam. Ya, beliau berdakwah di kampungnya di Uyainah tersebut, ya. Kemudian setelah itu, ya, beliau berdakwah, yakni mengajak kepada penguasa ketika itu untuk kembali kepada kemurnian ajaran agama Islam. Ya, maka salah satu dakwah beliau ya diterima oleh kerajaan Arab Saudi, ya, sehingga ya ketika bersatunya para ulama dan para penguasa, ya, maka tegaklah syariat agama Allah Subhanahu wa taala, ya, dan banyak sekali tentang kisah-kisah daripada dakwahnya Syekh. Dan pada kesempatan kali ini kita tidak akan membahas secara rinci bagaimana ya biografi beliau, bagaimana masa pertumbuhan beliau, terus bagaimana beliau dalam belajar, terus bagaimana beliau dalam berdakwah, ya, dan apa saja tantangan beliau dalam berdakwah, kemudian siapa saja yang pengikut beliau, ya, dan sebagainya. Maka tidak kita bahas pada kesempatan kali ini, jamaah. Ya, dan alhamdulillah ya banyak di antara para ulama yang telah menuliskan kitab-kitab tentang biografi Syekh dan juga dan juga tentang bagaimana semangat Syekh di dalam menebarkan dakwah yang penuh berkah ini. Naam. Kemudian ikhwan dan akhwat rahiman rahimakumullah, Syekh, ya, beliau rahimahullah ya wafat pada tahun 1206 Hijriah, ya. Dan ini sebagaimana sudah sunnatullah bahwasanya, Pak, kita semua itu akan wafat, ya, kita semua akan mati sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan kullu nafsin zaikatul maut, ya, setiap yang bernyawa itu akan merasakan kematian. Ya, maka ya orang-orang terdahulu telah mendahului kita, ya, maka sekarang ya tinggal ilmu mereka, ya, mereka mewariskan ilmu kepada kita, ya, walaupun mereka telah wafat, tapi apa, nama mereka terus disebut dan buah karya mereka bermanfaat bagi kaum muslimin yang datang setelahnya. Ya, maka hendaklah kita yang motivasi untuk memberikan manfaat kepada manusia yang lain, ya, baik melalui dengan tulisan atau dengan ceramah, ya, pengajian, atau dengan sesuatu hal yang memang ya kita memiliki kemampuan di dalamnya, ya. Dan orang yang bisa memberikan manfaat kepada orang lain, mereka adalah sebaik-baik manusia, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairun nas anfa'un nas linnas, yakni sebaik-baik manusia adalah ya manusia yang bisa memberikan manfaat kepada manusia yang lainnya. Naam. Maka Syekh ya rahimahullah wafat pada tahun 1206 Hijriah, dan melalui tangan beliau ia telah lahir dengan izin Allah Subhanahu wa taala banyak para ulama dan imam-imam dakwah yang mendakwakan tauhid, yang mengajak manusia untuk memurnikan peribadatan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, mengampunkan dosa-dosanya, yang mengangkat derajatnya, dan Allah Subhanahu wa taala memasukkan dia ke dalam surga Firdaus. Ya, demikian juga para ulama kita yang lain yang telah mendahulu kita, dan juga kita berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik kepada kita, yang dengan itu ya kita bisa melakukan segala yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga yang kita bisa menjauhkan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala larang. Naam. Jadi jamaah rahimakumullah, demikian biografi singkat kita tentang penulis kitab At-Tauhid, ya, kitab At-Tauhid, yang insyaallah akan kita pelajari. Ya, ada sekitar 64 bab di dalam kitab beliau ini yang menjelaskan tentang ya pembahasan tentang seputar tauhid, ya, syirik dan sebagainya. Dan kita menggunakan syarah yang sangat ringkas yang disyarah oleh Syekh Dr. Shalih Al-Fauzan hafizullah taala. Naam, demikian ya yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, maka dapat kita simpulkan bahwasanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, ya, beliau adalah salah seorang ulama ahli sunnah, ya, ulama rabbani, ya, yang memiliki kesungguhan dalam menuntut ilmu, memiliki kesungguhan di dalam mengamalkan ilmunya, dan memiliki kesungguhan di dalam mendakwahkan ilmunya, serta ya mereka ya yakni Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah
termasuk salah satu di antara ulama yang senantiasa berusaha memurnikan ajaran Islam, mengajak kepada manusia untuk tauhid, mentauhidkan Allah, dan memberikan peringatan kepada manusia tentang bahaya daripada kesyirikan. Nah, itu kesimpulan yang pertama. Kemudian kesimpulan yang kedua adalah bahwasanya Syekh rahimahullah, beliau adalah orang yang berilmu. Bagaimana tadi kita membacakan tentang secara umum kepada siapa beliau pertama kali belajar, kemudian siapa saja guru-guru beliau, dan juga apa saja kitab-kitab yang beliau karang, dan bagaimana beliau mendakwahkan tauhid ini. Ini menunjukkan bahwasanya beliau adalah salah seorang ulama Islam yang memiliki ilmu yang kompeten di dalam bidangnya tersebut. Kemudian kesimpulan yang ketiga adalah bahwasanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, beliau adalah dari keluarga yang baik. Ayahnya seorang ulama, kakeknya juga seorang ulama. Ayahnya adalah seorang ulama dan kakeknya juga seorang ulama. Maka beliau adalah dari keturunan yang baik. Dengan itulah Allah Subhanahu wa taala hendak menjaga agama ini, dengan melahirkan para ulama yang mereka betul-betul memang yang sungguh-sungguh di dalam mendakwahkan agama Allah Subhanahu wa taala ini, yang mereka ikhlas di dalam dakwah mereka. Nampak dari keikhlasan daripada mereka adalah ketika mereka wafat, maka dakwah mereka berkembang sampai ke pelosok-pelosok negeri kaum muslimin, sampai ke negeri kita tercinta, yakni di negeri Indonesia. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kemudian yang keempat adalah kesimpulan yang keempat adalah bahwasanya Syekh beliau adalah ketika belum baligh beliau telah hafal Al-Qur'an. Ini menunjukkan tentang bagaimana para ulama salaf mereka mendidik anak-anak mereka sebelum kepada ilmu, maka mereka didik anak mereka dengan mengajarkan Al-Qur'an, dan bahkan ada di antara mereka yang belum baligh sudah hafal Al-Qur'an. Mudah-mudahan ini sebagai motivasi bagi kita untuk mengajarkan Al-Qur'an kepada anak-anak kita. Ini sebagai motivasi bagi kita untuk mengajarkan Al-Qur'an kepada anak-anak kita. Jangan sampai anak kita ketika sudah baligh mereka tidak bisa membaca Al-Qur'an. Kalau lebih bisa, maka mereka sudah hafal beberapa juz atau bahkan sudah bisa menghatamkan 30 juz. Dan ini tentunya jamaah perlu dengan usaha, mujahadah, kesungguhan, kesabaran dan sebagainya. Dan barang siapa yang bisa mendidik anak-anak mereka kepada Al-Qur'an, ini merupakan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang tersebut. Dan kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita semua menjadi ahlul Qur'an, menjadi orang-orang yang cinta kepada Al-Qur'an, termasuk juga anak istri kita, keluarga kita. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menuntun kita di dalam ketaatan, di jalan ketaatan, di jalan keistiqomahan di atas tauhid was sunnah. Naam, demikian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Yang benar tentunya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang salah tentunya datangnya dari saya dan dari syaitan. Dan insyaallah taala jamaah, kita akan melanjutkan kajian kita pada bab yang pertama, yakni kitabut tauhid, tentang bab yang perdana di dalam kitab ini. Nanti akan kita bacakan juga syarah daripada Syekh Dr. Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Nah, demikian, barakallahu fikum, jazakumullahu khairan kepada ikhwah dan akhwat sekalian yang sedang menyaksikan kajian kami. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan di pagi hari yang penuh berkah ini mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala dan mengawali hari kita dengan ilmu, dan dengan itu mudah-mudahan kita bersemangat di dalam beraktivitas kita mencari maisha dan semisalnya. Barakallahu fikum. Kita cukupkan majelis kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.